Gaza, dan yang lainnya menjadi bagian sentral penting dalam film ini. Semua tokoh yang ada di film ini sangat penting untuk film. Sangat menarik, bukan hanya sangat penting. Menarik dan sangat penting. Baik. Lagi Arafah. Arafah ya? Pegang kunci. Pegang kunci. Jadi dia sebenarnya udah kasih clue. Kalau Pegang dia kunci. adalah penjaga rumah. Oh, penjaga. Nah, jadi apa nih? Arafah sebagai apa nih? Nah itu nanti ditebak ya. ya. Oke. Enggak, kalau soal kisah tempelan, Asma jamin insya Allah nggak tempelan, bahkan merupakan kunci sebetulnya gitu, dan naskahnya juga disupervisi. Jadi selain Asma ada Mbak Helvi Tiana Rosa, ada Kang Erik ya. Jadi pertanggungjawabannya bisa kita bagi-bagi gitu. Nah tentu ya, saya kalau sebagai wakil ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di MUI Pusat, tentu film-film seperti ini yang kami tunggu-tunggu, yang kita akan support insya Allah secara optimal. Jadi artinya nanti setelah, tapi MUI nggak mau dari awal, MUI inginnya kalau sudah matang, baru nanti kita akan sama-sama ketemu ya Mas Justice, untuk kemudian kita minta dan tidak perlu diminta juga, MUI juga akan nanti akan sesegera mungkin ingin kemudian mensupport film ini, dan tentu film-film positif ya, apalagi tentang Gaza ini tentu kita akan sebarkan di seluruh Indonesia di jaringan MUI. Iya, dirilis ada ceritanya. Memang secara garis besar ceritanya tentang seorang anak bernama Gaza yang punya ayah seorang relawan ke Palestina, dan kemudian nanti ayahnya terjadi sesuatu dengan ayahnya, kemudian juga ada terjadi sesuatu dengan Haya, dengan Gaza yang seru untuk diikuti gitu dan bikin deg-degan. Di samping itu banyak simbol-simbol tentang peristiwa hari ini di dunia ya, tentang genosida, persoalan banyak deh, ada persoalan boykot, ada persoalan macam-macam gitu yang kita harapkan bisa menjadi literasi kepalestinaan bagi para penonton kita tanpa menggurui. Catat ya, tanpa menggurui. Saya senang bekerja sama dengan Justice karena banyak nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh film-film Justice Ariba tanpa menggurui. Kalau soal Dimas Seto dan Mas Dimas dan Dini Aminarti, karena memang cerita dengan dia selesai gitu ya, jadi memang kami tidak menghadirkan lagi kali ini gitu, tapi mudah-mudahan di next ya, karena Bunda Helvi itu selalu berharap cerita ini harus terus berlanjut gitu ya, karena Haya ini kadang pernah saya pengen di film Haya 3 tuh saya pernah di bagian cerita saya ngide, Bunda di Haya 3 tokoh Amna kita matiin, ya jangan Justice, jangan matiin harapan kamu katanya. Jadi Haya ini adalah tokoh maaf tokoh Haya dimatikan karena menurut Bunda Helvi, Bunda Asma, Haya ini harapan ya, tokoh harapan yang harus terus hidup dan dihidupkan sebagai simbol mengingat kita untuk harapan anak-anak kita di Palestina, dan itu sangat menjadi masukan yang sangat luar biasa buat kami di sini. Dan kalau pemilihan audisi Syauqi, alhamdulillah kita waktu itu open castingnya cuma buka 2 hari Pak Yan, dan ada 60 yang mendaftar. Terus kita lakukan seleksi casting secara online dulu, kita pilih 10 terbaik melalui saya sendiri yang bersama tim casting director, termasuk saya juga ikut proses dalam mengkurasi 50 untuk memilih 10 yang terbaik. Barulah yang 10 itu kita panggil, kita audisi bareng, bertemu saya secara langsung, secara offline dengan Bunda Asma dan Bunda Helvi secara langsung, dan dari awal hati saya memang sudah jatuh ke Azami Syauqi. Ya. Jadi sebenarnya memilih Azami Syauqi itu mengingatkan saya ketika kami memilih Haya sih, sama-sama buat. Iya, dan ternyata Syauqi itu memulai karir aktingnya itu waktu jadi ekstras ya, cameo di film Jomblo Fisabilillah, dan saya kaget tuh ternyata dia main di sana. Scene-nya gue lagi. Scene-nya yang ngatain gue lagi kan. Ngatain di sini itu tuh dia ngecengin karakter aku di situ. Pengen jambak, tapi kayaknya di film ini dia mau aku jambak kamu ya, Syauqi ya. Jadi ya mudah-mudahan kehadiran Azami Syauqi dan seluruh cast yang hadir di sini bisa memberi energi untuk untuk sebagai niatan utama kita membuat film ini, yaitu menyuarakan kepedulian dan kebebasan untuk Palestina.
Kalau apa namanya bicara soal kalau Gaza sendiri nanti apa namanya perjalanan kisahnya itu dari mulai tragedi di awal-awal Oktober sih. Jadi belum terjadi tragedi Rafah sebenarnya, tapi Rafah kan bagian dari Gaza. Artinya ketika kita ngomong Gaza secara keseluruhan kita ngomong semua. Kurang lebih sih kayak itu. Kalau akan ngisi soundtrack atau enggak, ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan. Dengan senang hati sih kalau diminta gitu ya. Kalau diminta dengan senang Nih hati. gue bocorin buat lo, Sen. Nih gue kemarin ngobrol sama Mas Justice. Nanti, ini yang ngisi soundtrack lu. Oh gitu. Nah, orang biasanya ada diiringin sama backing vokal sama band. Kalau ini? Cuman di judul ini, lu diiringin anjing pelacak. Nah, yang kepalainya adalah Arafah. Oh, Nah, itu karena ya. paling penting. Iya, paling penting ya. Gitu ya. Silakan, Bunda. Jadi ketika sounding tentang film ini, saya sempat DM Teh Meli gitu loh, DM Teh Meli, dan Teh Meli waktu itu kita ngomongin hal yang lain, Meli Guslo, kita ngomongin hal yang lain, terus Teh Meli bilang, Mbak di ini dong, di follow up gitu, maksudnya di update terus gitu, kalau ada gimana-gimananya gitu, siapa tahu aku bisa bikin soundtrack gitu untuk film ini. Dan kemudian Asma udah kasih skenarionya ya, ketika sudah mulai final gitu kan, Asma kasih gitu, dan Teh Meli tuh reaksinya aduh nangis, bagus banget kata Teh Meli gitu. Dan yang minta didoakan ya, saya minta doa semuanya, mudah-mudahan Teh Meli kemudian teman-teman yang semua terlibat ya itu bisa bisa diberikan ilham kata dia waktu itu. Nah kemudian muncul Mas Dwiki Darmawan ya, kemudian dapat kabar Doni Michael juga mulai bikin-bikin gitu. Saya jadi berpikir nih kalau teman-teman ya, Mas Husen ya, maksudnya gini, bisa nggak sih nanti kita untuk menginfakkan sedekah talenta kita gitu ya, barangkali kita bisa bikin kita bikin CD ya, kita bisa bikin CD yang kemudian kita jual nanti ini segala macam, jika memang berkenan misalnya buat Gaza, tribut buat Gaza gitu, kita bisa membantu dengan talenta yang lain seandainya berkenan, karena kelihatannya banyak nih, saya penasaran nih ya. Jelas genrenya masih sama, ini drama family dengan pendekatan juga mudah-mudahan jadi drama yang pengen yang menggugah, tapi juga secara teknik komedinya, komikal juga. Secara formula tadi jelas beda, secara isu beda dengan dengan di Haya 2. Haya 3 kita benar-benar lebih, kalau Haya 2 kemarin kita memang concern di masalah kesehatan mental, di Gaza Haya 3 ini memang kita menitik beratkan pada menguatkan soal literasi Palestina. Banyak hal yang rasanya masyarakat kita tuh masih gagal paham tentang kita, tentang Palestina ya, terutama betapa bangsa ini utang besar terhadap Palestina. Sama satu lagi soal tadi grand design ya. Kalau untuk soal grand design sih semangatnya yang kita jaga, semuanya kita tulis by design, satu cerita. Jadi kita tidak punya, sejauh ini ya Bunda ya, kita nggak ada formula sampai 5 terus kita pikirin sampai yang benar, tapi jelas ketika hadir kita tahu kenapa ini harus hadir, kenapa film ini kita harus hadirkan, dan apa esensi yang pengen kita sampaikan melalui cerita film ini, gitu sih. Jadi reasonnya lebih yang kita kuatkan gitu. Kalau untuk menjaga kekompakan dengan Asma, saya sama Asma memang sama ya bidangnya ya. Jadi kami sama-sama penulis. Saya nggak tahu apakah Ade selalu lebih cantik, kemudian juga lebih produktif karena lebih tinggi badannya ya. Karena Asma ini dia saya menulis 80 buku, Asma menulis 112 buku. Wow. Ya, saya menulis saya bikin jadi produser film, ini film ke-7. Asma juga ikut gitu. Pengalaman ke luar negeri lebih banyak Asma lagi, sudah ke 74 negara diundang ya. 78 negara. Nah, tapi satu yang perlu diingat bahwa saya adalah gurunya Asma. Perannya Oh perannya? nggak jelas. Iya makanya saya jadi overthinking juga nih ya. Mas jangan sampai saya ketindihan mas. Badan saya udah gepeng banget ini. Takutnya nanti kan. Nah gitu takut. Jadi nggak tahu tapi nanti nonton aja lah. Saya sama Anyun soalnya.